Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang aplikasi turunan fungsi, yaitu pada masalah kontekstual. Pada dasarnya aplikasi turunan masalah kontekstual adalah menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi menentukan nilai maksimum atau minimum itu dapat ditentukan jika f aksen x-nya sama dengan 0. Berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Kita coba contoh soal dan pembahasannya. Seorang siswa mengendarai sepeda motor dalam waktu T detik dengan kecepatan ditentukan oleh fungsi Vt sama dengan T kuadrat dikurang 14T tambah 6. Kecepatan maksimum siswa tersebut tercapai pada saat T sama dengan. Jadi kita coba penyelesaiannya. Yang pertama, kecepatan maksimum jika P aksen T sama dengan 0. Berarti kita turunkan T kuadrat dikurang 14T tambah 6. Berarti 2T dikurang 14. Nah, P aksen T sama dengan 2T kurang 14. Nah, P aksen T sama dengan 0 ya. Berarti 2T kurang 14 sama dengan 0. Maka 2T sama dengan 14. 14-nya pindah. Jadi T sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7. Maka kecepatan maksimumnya adalah pada saat T sama dengan 7. Selesai. Kita lanjut, contoh berikutnya. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan ketinggian H meter dalam setiap detik dirumuskan dengan HT sama dengan 6T kuadrat dikurang 48T ditambah 212. Tentukan ketinggian maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut. Ketinggian maksimum berarti yang tadi adalah H-nya. Nah, berarti kita cari dulu T-nya. Penyelesaiannya. Nah, H aksen T sama dengan, berarti kita turunkan ini 2 kali 6 berarti kan 12T dikurang 48. 212-nya habis. Nah, aksen T sama dengan 0, berarti 12T kurang 48 sama dengan 0. 12T sama dengan 48, berarti T sama dengan 48 bagi 12 sama dengan 4. Itu kan yang ditanya adalah T-nya, berarti waktu. Yang ditanya adalah ketinggiannya. Berarti hanya kita substitusikan kembali T-nya ke H-nya, berarti H4. Nah, karena T-nya 4, berarti kalau T-nya 5, H5 dan seterusnya. Nah, HT itu adalah 6T kuadrat dikurang 48T tambah 212. Kita ganti T-nya dengan 4, berarti 4 pangkat 2, 16. 48 kali 4, 192 tambah 212. Berarti 6 kali 16 sama dengan 96. 192 tambah 212 berarti 20. 96 tambah 2 tambah 20 berarti 116 meter. Nah, itulah tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh peluru tersebut. Kita lanjut contoh berikut. Jarak yang ditempuh oleh sebuah mobil dalam waktu T detik ditentukan oleh fungsi ST sama dengan 1/6 T pangkat 4 dikurang T pangkat 3 dikurang 10 T pangkat 2 ditambah 4T. Kecepatan maksimum dari mobil tersebut dicapai saat T sama dengan berapa detik gitu ya. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu bahwa kecepatan itu adalah turunan daripada S. Berarti S-nya kita turunkan dulu. 4 kali 1/6 berarti 4/6 sama-sama dibagi 2 menjadi 2/3 T pangkat 3 dikurang T pangkat 3 menjadi 3T pangkat 2 min 10T kuadrat menjadi min 20T ditambah 4T menjadi 4. Nah, T itu kan turunan daripada kecepatan. Berarti kecepatannya kita turunkan lagi 3 kali 2/3 berarti 2T pangkat 2 dikurang 6T dikurang 20. Nah, kalau sama-sama kita bagi 2 ini menjadi T kuadrat dikurang 6T berarti min 10. Nah, T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Nah, jadi kita faktorkan. Berarti T min 5, T plus 2 sama dengan 0, T sama dengan 5, dan T sama dengan min 2. Nah, T itu kan waktu. Jadi T itu harus lebih besar dari 0. Dari 0 atau dengan kata lain T itu adalah positif. Maka yang dipakai adalah T sama dengan 5. Jadi kecepatan maksimum dari mobil itu adalah pada saat T sama dengan 5. Lanjut. Biaya produksi X barang dinyatakan dengan fungsi Bx sama dengan X kuadrat dikurang 100X tambah 4.500 ribu rupiah. Agar biaya minimum, tentukan banyak barang yang harus diproduksi. Maka kita cari dulu penyelesaiannya adalah kita turunkan fungsi biayanya. X kuadrat menjadi 2X, min 100X menjadi 100. Kita cari dulu X-nya. Berarti 2X sama dengan 2X min 100 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 100, X sama dengan 50. Udah, jadi barang yang harus diproduksi adalah sebanyak 50. Nah, selesai. Next,
Untuk memproduksi satu barang diperlukan biaya produksi yang dinyatakan dengan BX sama dengan X pangkat 3 dikurang 450 X kuadrat tambah 37.500 X rupiah. Agar biaya minimum, tentukan barang yang harus diproduksi berapa unit. Nah, sama dengan tadi, fungsi biayanya kita turunkan. Berarti kan X pangkat 3, 3X kuadrat, min 900X tambah 37.500. Nah, kita sama dengan 0, berarti kan 3X kuadrat tambah min 900X tambah 37.500 sama dengan 0, itu sama-sama kita bagi 3. Setelah kita bagi 3 kan X kuadrat min 300X tambah 12.500 sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan X min 50, X min 250. Jadi X sama dengan 250 atau X sama dengan 50. Ini kan barang itu kan sama-sama positif, ya harus positif. Dan di sini sama-sama positif. Jadi bagaimana caranya kita menentukan salah satu? Enggak mungkin dong 50 atau 250, jadi salah satunya. Nah, jadi cara menentukannya adalah kita cari turunan kedua dari biayanya tadi. Nah, turunan kedua dari sini. Berarti kan nih 6X dikurang 900. Nah, kita substitusikan 50 sama 250. Nah, substitusikan nilai X-nya. Berarti 6 kali 50 kurang 900. Yang kedua adalah 6 kali 250 kurang 900. Berarti 300 kurang 900. Di sini 1.500 kurang 900. Berarti sini adalah min 600. Di sini adalah 600. Nah, jadi yang dipakai adalah yang positif. Nah, yang turunan keduanya hasil adalah positif. Berarti yang dipakai adalah yang 250. Jadi, barang yang harus diproduksi adalah 250 unit. Nah, jadi di sini kita lihat kalau misalnya dia satu negatif, satu positif, berarti yang dipakai otomatis positif. Nah, kalau dua-duanya positif, ya kita tarik keturunan ke kedua. Kalau dua-duanya negatif, nggak mungkin. Pasti ada positif salah satunya ya. Nah, itu dia penyelesaiannya. Lanjut, misalnya suatu proyek pembangunan kantor desa dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari 5.000 per X tambah X dikurang 300, 100.000 rupiah. Berarti ini hasilnya dikali 100.000 rupiah, berarti kali 100.000 ya. Nah, sengaja saya lingkar di sini. Tentukan biaya minimum proyek pembangunan kantor desa tersebut. Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah biaya X hari. Di sini kan biaya per hari. Berapa hari? Itu kan berarti kan kita kali dengan X dong. Berarti kan X hari dikali ini satu hari. Maka diperoleh X-nya sama X-nya habis. Berarti tinggal 50.000. X kali X, X kuadrat. X kali min 300, min 300X. Nah, kita turunkan. Berarti kan 5.000 0. X kuadrat jadi 2X. Min 300X jadi 300. Berarti kan sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti 2X sama dengan 300. Berarti X sama dengan 300 bagi 2. Diperoleh X sama dengan 150. Nah, setelah dapat X-nya 150, kan yang tadi adalah biaya minimum. Jadi biaya minimum itu kita substitusikan ke fungsinya. Fungsi yang mana yang sudah kita kali dengan X tadi? 5.000 tambah X kuadrat dikurang 300X. Ini fungsinya. Berarti kita ganti dengan 150. Berarti 5.000 tambah 150 pangkat 2 dikurang 300 kali 150. Maka, 50.000 ya. 50.000 tambah 22.500 dikurang 45.000. Nah, diperoleh adalah 27.500. Karena di sini ratus-ribu rupiah, makanya kita kali dengan 100.000. Maka hasilnya adalah 2.750.000.000. Nah, itulah biaya minimum pembangunan kantor desa tersebut. Contoh terakhir, suatu perusahaan menghasilkan X unit barang dengan biaya total sebesar, ini biaya totalnya 5 per 4 X kuadrat tambah 20.000 X tambah 16.000. Jika semua produk perusahaan tersebut terjual dengan harga 50.000 untuk setiap unit, agar perusahaan tersebut memperoleh keuntungan maksimum, berapa unit barang yang harus diproduksi? Nah, penyelesaian yang pertama adalah, nah kita cari dulu untung. Untung itu bagaimana? Harga jual dikurang biaya, itulah untung kita kan. Nah, berarti cara mencari harga jual bagaimana? Satu barang itu 50.000. Berapa barang? Barang itu nggak tahu, X unit. Berarti 50.000 dikali X. Makanya di sini 50.000 X. Nah, jadi kita masukkan ke untung. Untung itu adalah kan 50.000 X. Biaya itu 5 per 4 X kuadrat tambah 20.000 X tambah 16.000. Nah, berarti kita kurangkan supaya dapat untungnya adalah min 5 per 4 X kuadrat. 50.000 dikurang 20.000 berarti 30.000 X dikurang 16.000. Nah, berarti ini kan min ketemu sini. Jadi kita turunkan U-nya. Maka sini adalah 2 kali 4 berarti kan 2 kali 5 10 per 4 berarti min 5 per 2X. 30.000 X jadi 30.000. Nah, turunan itu jadi 0. Nah, berarti kan 5 per 2X pindah kemari. 30.000-nya jadi tetap. Berarti X sama dengan 30.000 dikali 2 per 5. Tinggal diputar ya. 30 bagi 2 adalah
30 bagi 5 adalah 6. Berarti 6.000. 6.000 kali 2 sama dengan 12.000. Nah, jadi agar perusahaan tersebut memperoleh keuntungan maksimum, berarti barang yang harus diproduksi adalah sebanyak 12.000 unit. Oke, demikianlah pembahasan tentang aplikasi turunan fungsi dalam masalah kontekstual. Nah, kalau ada yang kurang paham, silakan diulang-ulangi lagi videonya biar lebih paham. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.